Shalom, jumpa lagi dalam Bina Iman. Hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang firman Tuhan, dan judul firman Tuhan hari ini adalah aspal, asli tapi palsu. Di dalam Ibrani pasal 13 ayat 9, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa suasana Natal adalah suasana di mana Yesus itu datang dan lahir dalam hidup kita. Oleh sebab itu, kalau kita berbicara tentang Natal, kita harus berbicara tentang bagaimana kasih karunia Allah itu memenuhi hidup saudara dan saya. Nah, oleh sebab itu, sebagai anak Tuhan, kita harus waspada terhadap ajaran-ajaran yang kelihatannya asli, tapi sesungguhnya palsu. Ya, jadi yang asli itu harus benar-benar asli. Ya, bukan asli tapi palsu. Nah, jemaat Tuhan seringkali ditipu dengan ajaran-ajaran yang kelihatan asli tapi palsu sesungguhnya. Karena apa saudara? Karena kita kurang mengenal firman Tuhan dengan baik. Nah, Alkitab ini adalah roh. Firman Tuhan itu adalah roh. Saat kita menerima Yesus, kita harus percaya bahwa roh Yesus itu ada dalam hidup kita. Nah, itulah yang akan membuat kita bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Nah, dalam ayat ini dikatakan bahwa janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Asing itu berarti sesuatu yang kita belum pernah lihat, kita belum pernah tahu, dan tiba-tiba itu muncul. Ya. Nah, seharusnya berita Natal ini bukan sesuatu yang asing atau sesuatu yang palsu. Tapi berita Natal ini sesuatu kebenaran yang sudah dituliskan oleh Alkitab, bahwa Yesus pernah datang jadi manusia 100% untuk menyelamatkan saudara dan saya. Nah, dengan demikian saudara, kita akan menerima berita Natal ini dengan sesuatu keyakinan bahwa 2000 tahun yang lalu Yesus memang benar-benar datang menjadi manusia sempurna untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Nah, kapan kita bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu? Ayat ini berkata demikian, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia. Jadi kunci kita bisa membedakan mana yang asing, mana yang asli, dan mana yang palsu adalah kita harus menerima kasih karunia itu, dan kasih karunia itu harus diam di dalam hidup kita. Inilah yang membuat kita bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Dan kalau Alkitab katakan tentang kasih karunia atau anugerah, itu pasti menunjuk kepada dua pribadi. Yang pertama adalah Yesus, dan yang kedua adalah Roh Kudus. Nah, dua pribadi inilah kasih karunia yang nyata yang kita terima dari Allah Bapa. Nah, supaya kita bisa tahu dan kita memastikan bahwa ajaran ini asli adalah atau palsu adalah, kita harus menerima kasih karunia Yesus Kristus dan Roh Kudus dalam hidup kita. Dan kalau Yesus dan Roh Kudus yang memimpin kita dalam perjalanan iman kita, maka saya yakin kita tidak akan disesatkan oleh ajaran asing dan ajaran-ajaran yang palsu. Mari Bapak Ibu semua, kita harus berhati-hati. Karena menjelang kedatangan Tuhan, Alkitab menubuatkan bahwa akan banyak guru-guru palsu. Nah, kalau banyak guru palsu yang akan menyebar ajaran asing, kita harus hati-hati. Kita harus makin melekat dengan kasih karunia, yaitu Yesus dan Roh Kudus, supaya kita kuat untuk membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Mari sambut Natal tahun ini dengan menerima Yesus dan Roh Kudus sebagai Tuhan dalam hidup saudara dan saya.
Dan tentu itu pasti akan membuat kita membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Tuhan berkati kita semua. Amin.